Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Sabtu, tanggal 18 Juli tahun 2020. Seperti biasa, saya di sini akan membacakan ramalan zodiak harian. Untuk urut-urutannya sama seperti biasa, dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir. Buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, untuk lebih jelasnya bisa baca di deskripsi terlebih dahulu. Di hadapan kamu ada dua deck kartu yang sudah saya shuffle sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020, buat kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini buat kamu yang punya zodiak Capricorn, komparasi kartu yang muncul adalah Pack of Cup dan End of Wands. Yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya kalau bisa saya katakan, usahakan kamu jauhi segala hal-hal yang sifatnya berlebihan. Nah, segala hal yang sifatnya berlebihan ini kalau bisa saya katakan adalah hal-hal yang kaitannya dengan energi negatif yang ada di dalam diri kamu. Contohnya seperti kamu terlalu berpikir berlebihan terhadap sesuatu yang ada di dalam kehidupan kamu. Kemudian yang kedua, kamu terlalu mengkhawatirkan dan terlalu mencemaskan oleh hal yang sebenarnya belum tentu terjadi di dalam kehidupan kamu. Kemudian yang ketiga, kamu ketika ada masalah jangan terlalu banyak mengeluh. Karena apa? Karena kalau kamu terlalu banyak mengeluh, maka kamu tidak akan mendapatkan solusi yang sebenarnya kamu inginkan di dalam kehidupan kamu. Itu adalah tiga hal yang seharusnya bisa menjadi prioritas utama yang ada di dalam diri zodiak Capricorn di hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020 ini. Kemudian kalau bergeser kepada urusan pekerjaan dan urusan usaha, di sini sepertinya juga kamu harus menjauhi beberapa rekanan kerja kamu yang sepertinya bisa menjadi salah satu musuh di dalam selimut. Artinya di sini jangan mudah untuk menaruh sebuah kepercayaan kepada seseorang yang kamu belum tahu seluk-beluknya itu seperti apa. Jangan sampai kamu terjebak, malah kamu menyimpan sosok musuh di dalam usaha kamu. Jadi hal ini jangan sampai terjadi, terutama di lingkungan terdekat kamu. Karena apa? Kalau ada musuh di dalam selimut, maka ya nanti akan bisa menjatuhkan kamu. Kemudian bergeser ke masalah keuangan. Untuk masalah keuangan buat kamu yang punya zodiak Capricorn sebenarnya bisa dikatakan agak sedikit menurun di hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020 ini. Tetapi walaupun menurun, penurunannya itu tidak terlalu signifikan. Jadi masih bisa kamu atur, masih bisa kamu kendalikan untuk tidak terlalu terjun bebas daripada pengeluaran kamu dalam kondisi keuangan kamu. Dan terakhir untuk masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, memang ada sedikit sekat yang menghalangi antara diri kamu dengan pasangan. Tetapi di sini hal itu masih bisa kamu kuasai sehingga walaupun ada masalah, tetapi masalah itu tidak sampai melebar kemana-mana. Sehingga masih bisa dikatakan dalam kondisi hubungan asmara kamu sedang berada di dalam kondisi masa transisi antara penyelesaian masalah menuju kepada situasi yang kondusif daripada urusan hubungan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Knight of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Moon. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu harus lebih selektif lagi, terutama daripada kondisi keuangan. Artinya di sini kamu perlu memperhitungkan antara pemasukan dengan pengeluaran. Jadi jangan sampai pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Karena apa? Memasuki fase pertengahan bulan Juli tahun 2020 ini sepertinya kamu kumat lagi kehabisan bensin daripada kondisi finansial kamu. Jadi harus berhati-hati betul buat kamu yang punya zodiak Aquarius, terutama di dalam kondisi keuangan kamu. Jadi pengeluaran kamu itu harus disesuaikan dengan anggaran atau budget yang kamu punya. Jangan sampai pengeluaran kamu ini nggak sesuai dengan batas kemampuan kamu. Karena apa? Kalau tidak ada kesesuaian antara pengeluaran kamu dengan kondisi keuangan kamu, maka apa yang ada? Yang ada malah kamu terjebak di dalam kondisi yang stres, di dalam kondisi finansial kamu. Ditambah urusan pekerjaan kamu masih belum menemui sebuah kejelasan, dan juga mau berwirausaha sendiri pun juga sepertinya kamu masih dalam situasi
yang masih agak ragu-ragu. Jadi di dalam hal ini harus betul-betul kamu pertimbangkan daripada kondisi finansial kamu. Kemudian juga untuk masalah hubungan asmara, walaupun ada sedikit permasalahan daripada kondisi finansial, tetapi kamu juga harus bisa yang namanya menabung di dalam kondisi finansial kamu yang agak cenderung fluktuatif seperti ini. Sebentar, kucing saya lapar sepertinya, bentar ya. Iklan sebentar tadi, kucing saya lapar. Oke, lanjut tadi sampai dengan hubungan asmara yang harus kamu perjuangkan dengan kondisi finansial kamu yang sepertinya sedang mengalami sebuah permasalahan atau sedikit penurunan. Nah, hubungan asmara yang baik adalah ketika kamu dengan pasangan kamu itu bisa saling berusaha satu sama lain. Artinya ketika kamu berada di dalam titik rendah, pasangan kamu bisa mengangkat kamu agar tidak terlalu jatuh. Begitu pula dengan diri kamu. Ketika pasangan kamu berada di dalam titik terendah, maka kamu juga harus bisa yang namanya menopang kondisi pasangan kamu agar tidak terlalu jatuh. Jadi di sini kalau bisa dikatakan urusan hubungan asmara antara diri kamu dengan pasangan kamu berada di dalam kondisi yang sebenarnya cukup bagus. Tetapi kelemahan kamu di hari Sabtu ini adalah masalah keuangan tadi yang tidak bisa kamu pertimbangkan antara pemasukan dengan pengeluaran. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Six of Wands. Dan kemudian di sini ada kartu The Magician. Oke, ada sebuah keajaiban yang luar biasa sekali buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini artinya apa? Di sini artinya setelah kamu melewati berbagai permasalahan yang cukup berat di dalam kehidupan kamu, melewati berbagai permasalahan yang sebenarnya cukup menguras energi, waktu, dan semuanya baik materi maupun imaterial yang ada di dalam diri kamu, di hari Sabtu ini kamu harus membuat sebuah perencanaan. Kenapa seperti itu? Kalau kamu sudah membuat perencanaan, maka nanti kamu akan lebih enak di dalam menjalani kehidupan kamu. Jadi kehidupan kamu itu bisa lebih terstruktur, bisa lebih teratur apa yang akan kamu capai di hari besok. Kalau kamu nggak punya perencanaan, ya maka kehidupan kamu di hari besok maka akan ada dalam kondisi yang ngeblank, nggak tahu harus ngelakuin apa. Nah, perencanaan itu sangat penting sekali buat kamu yang punya zodiak Pisces, apalagi kamu baru saja menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu, baik permasalahan dengan pasangan kamu, permasalahan dengan keluarga kamu, ataupun permasalahan sosial kamu. Di sini kalau kamu sudah berhasil menyelesaikan sedikit demi sedikit masalah yang ada di dalam diri kamu, maka yang harus kamu lakukan adalah membuat perencanaan di dalam hidup. Ketika kamu sudah punya perencanaan di dalam hidup, maka kejelasan dan kepastian di dalam kehidupan kamu itu akan jauh lebih teratur. Ketika kehidupan kamu ini teratur, maka kamu akan lebih enak di dalam menjalani kehidupan kamu. Sehingga kamu tahu batasan-batasan mana yang baik buat kamu dan batasan-batasan yang mana yang sekiranya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap diri kamu. Kemudian kalau untuk masalah rezeki, masih ada banyak sekali keajaiban daripada kondisi rezeki ya, walaupun kamu sedang menghadapi masalah yang bisa terbilang cukup pelik, cukup sulit, tetapi di sini rezeki kamu juga sepertinya mengalir begitu saja, mengalir cukup deras. Artinya pemasukan yang ada juga cukup bisa membantu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu. Jadi di sini kalau untuk masalah rezeki sepertinya tidak terlalu menjadi sebuah persoalan. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, lepaskanlah kalau kamu merasa kamu itu nggak yakin dengan apa yang saat ini sedang kamu jalani, terutama buat kamu Pisces yang belum menikah ya. Tapi kalau kamu yang sudah menikah, ya usahakan cari titik temu daripada permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi dengan pasangan kamu. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu The Chariot dan kemudian di sini ada kartu The Wheel of the Year. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang di hari Sabtu ini kamu sedang berusaha keras untuk menstabilkan kondisi keuangan kamu. Walaupun bisa dikatakan kondisi kamu sangat stabil ya daripada kondisi keuangan, tetapi di sini kamu sepertinya sangat selektif sekali, tidak ingin kondisi keuangan kamu ini ada masalah. Jadi walaupun ini hari Sabtu yang bisa dikatakan hari santai,
tetapi bagi kamu ini nggak bisa santai. Karena apa? Kamu harus bisa menyelaraskan kondisi finansial kamu. Jadi timbangan keuangan kamu ini harus bisa di-keep supaya nanti ketika menghadapi hari Senin, kondisi keuangan kamu ini tidak terlalu berantakan. Hal ini sangat bagus sekali buat kamu yang punya zodiak Aries untuk bisa lebih memprioritaskan kondisi keuangan di atas segalanya. Bukan karena Aries ini materi dan segala macam, tetapi ini semua untuk investasi masa depan. Ketika kondisi keuangan itu baik, maka semuanya juga akan terasa tampak baik. Tanggung jawab yang berkaitan dengan uang bisa diselesaikan dengan sangat maksimal. Kemudian untuk masalah pekerjaan di hari Sabtu ini juga bisa dikatakan pekerjaan kamu berjalan cukup lancar. Di hari Sabtu ini juga hari-hari kamu dilalui dengan cukup baik, artinya tidak ada terlalu permasalahan yang cukup menguras energi, menguras pikiran yang ada di dalam diri kamu di hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020 ini. Kemudian memang kalau untuk masalah hubungan asmara, ada sedikit kesalahpahaman adalah hal yang sangat wajar. Hal yang sangat wajar sekali ketika ada salah paham antara diri kamu dengan pasangan kamu. Tetapi usahakan ketika salah satu itu salah paham, keduanya harus bisa menjelaskan dengan argumentasi yang jelas. Jadi ketika ada masalah itu, kerucut penyelesaiannya itu jelas. Jadi nggak melebar ke sana dan nggak melebar ke sana kemari gitu. Jadi harus ada sebuah kejelasan ketika ingin menemukan solusi di tengah permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi dengan pasangan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Knight of Cup. Artinya di hari Sabtu ini kondisi keuangan kamu berada di dalam kondisi yang cukup baik, berada di dalam kondisi yang cukup lancar. Tetapi di sini kamu juga harus memperhatikan daripada kondisi pengeluaran kamu. Kamu memang punya beberapa keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kamu, tetapi di sini kamu juga harus mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan kamu. Lebih baik kamu prioritaskan dulu apa yang menjadi kebutuhan kamu. Kalau kebutuhan kamu sudah tercukupi, kebutuhan kamu sudah terpenuhi, maka baru kamu menuruti yang namanya sebuah keinginan. Keinginan itu disesuaikan dengan kondisi kamu. Karena apa? Kalau kamu terlalu memaksakan apa yang menjadi keinginan kamu, nanti ketika keinginan kamu ini nggak terwujud, maka kamu malah akan menjadi sebuah tekanan sendiri bagi diri kamu. Jadi keinginan itu wajar. Setiap manusia tentu yang namanya keinginan itu adalah hal yang wajar. Tetapi bukan menjadi hal yang mutlak yang harus dipenuhi. Jadi lebih baik pentingkan terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan dan yang menjadi tanggung jawab kamu. Ketika nanti ada sisa daripada kondisi keuangan kamu, baru kamu menuruti apa yang menjadi keinginan. Jadi keinginan kamu ini jangan terlalu dipaksakan. Karena kalau kamu terlalu memaksakan malah akan menjadi sebuah tekanan tersendiri bagi kamu yang punya zodiak Taurus. Kemudian untuk urusan pekerjaan di hari Sabtu ini sepertinya cukup lancar, cukup tidak ada permasalahan. Ya yang namanya rekan kerja ya masih seperti itu adalah hal yang bisa kamu maklumi. Tetapi hal itu tidak terlalu berdampak kepada diri kamu di hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020 ini. Kemudian yang terakhir, daripada urusan hubungan asmara antara Taurus dengan pasangannya, di sini sepertinya antara kamu dengan pasangannya sangat bagus sekali. Artinya ketika ada masalah, kamu bisa mencari benang merah masalahnya itu apa, sehingga solusi yang ditemukan antara kamu dengan pasangan kamu itu bisa satu visi atau bisa satu pemikiran. Jadi tahu penyebabnya itu apa, solusinya apa, dan kemudian dilakukan bersama-sama, menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Hal ini sangat bagus sekali kalau kamu bisa menerapkan di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Six of Swords dan kemudian di sini ada kartu Nine of Pentacles. Di sini kita bahas daripada kondisi finansial terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020 ini, kondisi keuangan kamu bisa dikatakan dalam kondisi yang sangat baik. Artinya di sini kondisi pemasukan kamu dengan pengeluaran kamu itu bisa disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan kamu. Dan juga mungkin bisa dikatakan bagi kamu sebagian zodiak Gemini itu ada peningkatan daripada kondisi finansial. Artinya di sini ketika kondisi finansial kamu meningkat, maka kamu juga harus bisa menginvestasikan kondisi keuangan kamu itu untuk masa depan kamu. Jadi ketika kebutuhan sudah terpenuhi, keinginan juga sudah bisa
tercukupi, maka kamu harus bisa menyimpan beberapa uang kamu untuk kamu simpan untuk dana cadangan, untuk dana tak terduga, dan kemudian untuk investasi apa yang menjadi masa depan kamu. Itu sangat penting sekali di dalam kamu mengelola yang namanya keuangan. Kemudian bergeser ke masalah pekerjaan ataupun usaha buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di hari Sabtu ini sepertinya cukup lancar sekali ya, walaupun ada hambatan. Hambatan itu bisa kamu selesaikan dengan baik. Kamu bisa menyelesaikan masalah, bisa menyelesaikan hambatan yang ada di dalam diri kamu. Sehingga ketika ada masalah pun, kamu tuh harus segera responsif. Jadi kamu itu sangat responsif sekali ketika kamu tahu ini bakal ada masalah. Maka kamu akan segera menyelesaikan permasalahan itu sebelum masalah itu berkembang biak menjadi lebih besar lagi. Jadi hal ini sangat bagus sekali ketika kamu sangat responsif sekali dan peka terhadap bibit-bibit masalah yang mungkin akan muncul di dalam kehidupan kamu. Hal ini sangat baik sekali di dalam zodiak Gemini untuk bisa menghindari yang namanya sebuah permasalahan. Kemudian bergeser ke masalah hubungan asmara antara zodiak Gemini dengan pasangannya. Ya, walaupun Gemini menyadari hubungan asmara ini banyak sekali persoalan, banyak sekali problematika yang sepertinya datang silih berganti di dalam hubungan asmara antara Gemini dengan pasangannya. Walaupun Gemini sudah lempeng-lempeng aja, tetapi memang daripada pihak pasangannya agak sedikit menciptakan beberapa kerikil-kerikil kecil di dalam kondisi hubungan asmara zodiak Gemini. Tetapi hal itu tidak terlalu menjadikan soal. Karena di sini komitmen Gemini itu sangat kuat sekali ya, sangat dominan sekali. Jadi ketika hubungan asmara itu ada masalah ya, maka Gemini akan sebisa mungkin hadir untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang terjadi. Bahkan ketika pasangan daripada Gemini berada di dalam titik terendah di dalam kehidupannya, Gemini dengan sukarela mengangkat dan membantu permasalahan yang dihadapi oleh pasangan zodiak Gemini. Walaupun terkadang apa yang dilakukan itu tidak sebanding dengan apa yang didapatkan. Tetapi hal ini sangat luar biasa sekali, terutama buat kamu yang punya zodiak Gemini dari aspek hubungan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Nine of Swords dan kemudian di sini ada kartu The Lovers. Di sini sepertinya hubungan asmara kamu cukup membebani diri kamu. Artinya di hari Sabtu ini kenapa kok kamu tidak bisa berkembang? Kenapa kok kamu tidak bisa lepas? Kenapa kok kamu tidak bisa tenang? Salah satunya adalah yang menghambat kamu adalah hubungan asmara kamu. Di dalam sebuah hubungan asmara yang paling penting adalah sebuah kejujuran dan ketulusan. Kedua hal itu harus kamu utamakan di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Tanpa adanya kedua hal tadi, maka hubungan asmara atau kehidupan asmara yang kamu bangun, maka akan ada masa-masa sulit yang akan kamu jalani dengan pasangan kamu. Karena apa? Kalau kedua hal tadi tidak ada, ya maka apa yang terjadi? Ada rasa curiga, ada rasa tidak percaya, komitmen tidak jelas. Maka kemudian menimbulkan prasangka-prasangka negatif yang ada di dalam diri kamu. Ketika muncul prasangka-prasangka negatif, maka apa yang terjadi? Kehidupan kamu akan merasa stagnan, akan merasa kehidupan kamu itu gini-gini terus, akan merasa kehidupan kamu ini terhambat. Nah, apa yang sebenarnya menghambat adalah kondisi hubungan asmara kamu. Nah, kondisi hubungan asmara kamu ini menghambat di dalam segala aspek kehidupan kamu. Makanya kenapa kamu kok merasa kesulitan? Karena apa? Ibarat kata sebuah kepiting yang terjebak di jerat-jerat jaring. Artinya kamu mau keluar tetapi kamu tidak bisa. Jadi seperti itu analoginya. Artinya kamu butuh yang namanya kebebasan. Maka dari itu perlu yang namanya ketegasan. Kamu juga punya masa depan. Masa depan kamu jangan mau dikendalikan oleh pasangan kamu. Pasangan kamu memang punya hak atas diri kamu, tetapi tidak punya hak atas kendali terhadap diri kamu. Ingat, kesuksesan, keberhasilan itu tergantung kepada diri kamu sendiri. Prasangka yang buruk usahakan kamu kesampingkan supaya apa? Supaya kamu di dalam pekerjaan, di dalam mencari rezeki itu bisa mendapatkan yang namanya sebuah kesempurnaan. Jadi pertama kamu harus menyelesaikan permasalahan kamu dengan pasangan terlebih dahulu. Kalau permasalahan ini bisa selesai, maka urusan pekerjaan kamu, urusan keuangan kamu nantinya akan menyusul menjadi lebih enak lagi buat kamu yang punya zodiak Cancer, terutama di hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Eight of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Eight of Pentacles juga.
Di hari Sabtu ini sepertinya kamu sangat ini ya, sangat terfokus dengan sesuatu yang bersifat materi. Artinya di hari Sabtu ini kamu sangat bekerja keras sekali bagaimana caranya biar pendapatan kamu itu setiap hari itu terus meningkat. Karena apa? Kamu menyadari kebutuhan-kebutuhan kamu setiap hari itu akan ada yang namanya sebuah peningkatan, peningkatan, dan peningkatan. Maka dari itu di sini kamu menyadari kamu punya banyak sekali tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri kamu, tanggung jawab terhadap pasangan, tanggung jawab terhadap keluarga, itu yang menjadikan sebuah semangat yang ada di dalam diri zodiak Leo untuk terus berkembang menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Termasuk di dalam kondisi keuangan. Di dalam kondisi keuangan pun juga zodiak Leo ingin mendapatkan lebih. Karena apa? Karena dia sadar dia punya tanggung jawab yang banyak terhadap kehidupannya. Maka dari itu dia menyadari ketika segala bentuk sesuatu yang menjadi tanggung jawab itu punya dampak terhadap dirinya sendiri, maka dia menganggap tanggung jawab ini harus segera diselesaikan. Tetapi di sini yang harus kamu perhatikan, bekerja keras itu boleh, tetapi kamu juga harus memperhatikan kondisi kamu, kondisi pikiran kamu, kondisi kesehatan kamu, dan juga kondisi sekeliling kamu. Jadi jangan sampai kamu itu gila kerja sehingga mengabaikan aspek-aspek yang lainnya. Gila kerja boleh, tetapi jangan terlalu berlebihan juga. Karena apa? Kamu juga punya masa untuk beristirahat. Jadi jangan terlalu ngoyo untuk masalah pekerjaan. Yang namanya rezeki tentunya tidak akan tertukar kok. Nggak akan salah alamat. Mau kamu bekerja keras seperti apapun, kalau itu bukan rezeki kamu, ya itu tidak akan menjadi milik kamu. Tetapi kalau kamu yakin bahwa rezeki itu tidak akan tertukar, ya kamu bekerja semampunya saja, nanti rezeki itu akan datang menghampiri kamu. Itu kalau daripada konsep pekerjaan, usaha, maupun daripada kondisi keuangan dari zodiak Leo itu sendiri. Kemudian kalau bergeser ke masalah hubungan asmara, memang di sini di hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020, kondisi emosional daripada zodiak Leo ini agak sedikit fluktuatif ya. Kadang dia gampang tersinggung, kadang dia gampang baper, tetapi hal itu bisa dikendalikan dengan sangat baik. Artinya dia tidak mudah terpancing emosi, walaupun banyak yang memancing emosi, karena Leo menyadari kalau singa itu ngamuk nantinya tentunya akan berbahaya. Kalau dia berontak nanti malah akan menimbulkan efek domino yang ada di dalam kehidupan zodiak Leo itu sendiri, termasuk dalam hubungan asmara, hubungan sosial, maupun di dalam urusan pekerjaan zodiak Leo itu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu The Justice dan kemudian di sini ada kartu 20 Karma. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu harus bisa menyeimbangkan emosi kamu. Nah, kenapa kok saya katakan kamu harus bisa menyeimbangkan emosi kamu? Di sini emotional question kamu itu juga harus kamu perhatikan. Kalau emosional kamu bisa kamu perhatikan, maka kamu akan mendapatkan sebuah inteligensi di dalam mengelola emosional. Ketika kamu bisa mengendalikan emosi kamu, maka kamu akan bisa memahami diri kamu. Nah, kenapa kok kamu merasa tertekan? Kenapa kok kamu merasa terbebani? Karena apa? Karena kamu gagal di dalam memahami emosi kamu. Kalau kamu tidak bisa memahami emosi kamu, maka apa yang ada? Kamu tidak bisa kontrol emosi kamu. Ketika kamu tidak bisa kontrol emosi kamu, maka apa yang terlihat? Output daripada diri kamu itu tidak jelas. Nah, sekarang saatnya kamu bisa mengendalikan emosi kamu. Emosi yang berkaitan erat dengan rasa kecewa, berkaitan erat dengan kesedihan, dan berkaitan erat dengan rasa marah. Nah, ketika hal ini harus bisa kamu kendalikan. Ketika kamu bisa mengendalikan ketiga hal ini, maka nanti kamu akan lebih peka lagi terhadap diri kamu sendiri. Ingat, kamu juga harus bisa lebih peduli terhadap diri kamu dengan menyeimbangkan aspek kecerdasan emosional tadi. Jadi kalau kamu punya kecerdasan emosional, maka diri kamu itu nggak terlalu tertekan. Akan tetapi kalau kamu terlalu abai terhadap kecerdasan emosional kamu, maka ya diri kamu akan ada di dalam sebuah tekanan. Karena apa? Karena kamu tidak bisa yang namanya mengelola emosi. Nah, di hari Sabtu ini yang paling penting buat kamu yang punya zodiak Virgo adalah kemampuan kamu di dalam mengendalikan emosi. Memang untuk urusan pekerjaan ada beberapa pihak yang sepertinya sengaja ingin memancing emosional kamu. Nah, di sini adalah kamu, kemampuan kamu itu kamu tingkatkan agar kamu tidak mudah terpancing yang namanya emosi. Karena apa? Kalau kamu di awal hari sudah mulai emosi, maka sampai dengan akhir hari itu kamu itu seakan-akan akan menjadi bad day gitu loh. Jadi akan menjadi hari kamu, bukan hari kamu banget gitu loh.
Jadi istilahnya satu harian itu mood kamu itu berantakan banget. Nah, inilah pentingnya kamu bisa mengelola kondisi emosional kamu, termasuk di dalam kondisi keuangan maupun di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Jadi ketika hari Sabtu pagi, usahakan kamu harus selalu ceria, meningkatkan mood swing kamu. Jadi mood swing kamu itu jangan berantakan. Karena apa? Kalau pagi-pagi mood kamu udah berantakan, maka sepanjang hari itu maka kamu akan berantakan juga. Jadi inilah pentingnya yang namanya sebuah kecerdasan. Kecerdasan emosional buat kamu yang punya zodiak Virgo. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020. Ingat, kendalikan emosi kamu. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Pack of Wands, di sini ada kartu Three of Swords. Di sini kamu harus bisa jujur terhadap diri kamu. Kenapa bisa seperti itu? Kamu harus bisa menerima dan menyadari bahwa kondisi kamu saat ini di hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020, kondisi kamu sedang tidak berada di dalam kondisi yang baik-baik saja. Artinya apa? Artinya kamu ada 3 persoalan yang sepertinya cukup menyakitkan terhadap diri kamu sendiri. Yang pertama, tentunya adalah masalah kondisi kamu saat ini, kondisi daripada aspek pekerjaan dan aspek keuangan. Pekerjaan dan keuangan adalah dua sisi yang tidak bisa dilepaskan. Dia satu paket. Ketika pekerjaan bermasalah, maka kondisi keuangan juga akan bermasalah. Nah, ini adalah saatnya kamu bisa punya ketegasan terhadap diri kamu sendiri. Jangan terlalu mengharapkan kalau harapan itu tidak bisa diharapkan. Artinya kamu tuh nggak usah terlalu mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Lebih baik kamu mencari pijakan yang lainnya. Apa nggak ada pekerjaan yang lain yang lebih layak buat kamu? Apa nggak ada tempat lain yang bisa lebih menghargai kamu? Kok kamu masih bertahan di dalam situasi yang menyakitkan bagi diri kamu? Kamu harus tegas dong terhadap diri kamu sendiri. Kamu jangan mau berada di dalam kondisi yang terus-menerus menyakitkan bagi diri kamu. Maka ini adalah tanggung jawab kamu untuk terlepas daripada situasi yang kurang menguntungkan ini. Kemudian yang kedua, rasa nggak enakan kamu sama teman-teman kamu. Nah, ini terkadang kamu nggak bisa membedakan mana teman yang baik, mana teman yang toksik, mana teman yang brengsek, mana teman yang baik. Kamu tuh harus bisa membedakan mana teman yang membawa kamu ke kebaikan, mana teman yang menjerumuskan kamu ke dalam kesesatan. Maka kamu harus bisa membedakan itu. Kalau kamu tidak bisa membedakan, ya maka selamanya kamu akan seperti ini. Maka perlu ketegasan dalam memilah-milah pertemanan. Bukan membedakan, tapi memilah-milah. Kapan kamu bisa menuju kepada sesuatu yang baik dan kapan kamu tahu bahwa itu adalah hal yang tidak baik terhadap lingkungan pertemanan kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah keuangan, memang bagaimana caranya mengatur uang kalau uangnya itu nggak ada. Di sini memang kondisi keuangan kamu sedang berada dalam kondisi yang gonjang-ganjing. Artinya juga kamu sudah menggunakan dana cadangan kamu, dana tak terduga kamu juga sudah kamu gunakan. Sehingga di sini kamu berusaha untuk menyeimbangkan neraca keuangan kamu dengan sisa-sisa amunisi yang kamu punya daripada kondisi keuangan kamu. Untuk urusan hubungan asmara cuekin dulu lah. Yang paling penting adalah ketiga hal tadi yang bisa kamu lakukan di dalam kehidupan kamu. Kalau ketiga hal ini bisa kamu selesaikan, ketiga hal ini bisa kamu lakukan dengan baik, maka urusan hubungan asmara nanti akan gampang. Yang paling penting adalah ketiga hal tadi harus bisa kamu lakukan di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu Four of Wands dan kemudian di sini ada kartu Seven of Cup. Di sini artinya apa? Di sini kamu punya segala bentuk kelebihan yang ada di dalam diri kamu. Artinya di sini Tuhan itu menciptakan kamu itu ada kekurangan dan tentunya juga ada kelebihan. Nah, di sini tergantung diri kamu. Kamu mau melihat kekurangan kamu atau mau melihat kelebihan kamu. Kalau kamu ada masalah dan kamu melihat kekurangan kamu, yang ada masalah itu akan semakin membesar. Akan tetapi ketika ada masalah, kamu melihat kelebihan kamu melihat potensi yang ada di dalam diri kamu, ya kamu akan bisa yang namanya mengendalikan masalah. Nah, sekarang tergantung kepada diri kamu. Ketika kamu ada masalah, kamu mau memakai kelebihan kamu atau malah merenungi kekurangan kamu. Jadi hal ini tergantung kepada diri kamu sendiri. Kemudian urusan yang kedua adalah berkaitan erat dengan janji berjanji. Artinya di sini kamu jangan terlalu kebanyakan berjanji atau jangan banyak menjanjikan.
kalau kamu itu tidak bisa memenuhi. Jadi sebelum kamu itu berjanji kepada siapapun itu, harus kamu pikirkan terlebih dahulu, kamu bisa nggak memenuhi janji kamu. Kalau kamu nggak bisa, ya lebih baik jangan mengatakan, jangan berjanji. Karena apa? Kalau yang namanya berjanji itu urusannya sudah sangat berat sekali. Jadi kamu nggak usah banyak menebar janji-janji yang kayak politisi-politisi itu loh, yang hanya janji-janji tok nggak bisa memenuhi. Jadi kamu harus bisa berjanji kalau kamu bisa menepati. Kalau kamu nggak bisa menepati, ya lebih baik kamu nggak usah banyak berjanji. Karena apa? Nantinya malah akan memberatkan diri kamu. Jadi janji harus bisa ditepati. Kalau kamu nggak bisa menepati, ya udah jangan berjanji. Dalam urusan hal apapun itu, baik pekerjaan, keuangan, keluarga, maupun daripada kondisi hubungan asmara kamu. Kemudian kalau dari aspek keuangan, di hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020 ini buat kamu yang punya zodiak Scorpio, sepertinya aspek keuangan sangat lancar sekali ya. Artinya kamu tinggal bisa menerapkan kebutuhan kamu ini untuk apa. Uang ini untuk makan, uang ini untuk bayar cicilan misalnya, uang ini untuk pasangan, uang ini untuk orang tua kalau kamu jadi tulang punggung bagi keluarga kamu. Jadi kamu harus bisa membagi-bagi uang itu kamu gunakan untuk segala bentuk kebutuhan yang produktif. Karena apa? Kalau uang itu bisa kamu gunakan untuk kebutuhan yang produktif, maka keuangan kamu tidak akan sia-sia. Kemudian juga yang terakhir untuk masalah hubungan asmara berkaitan erat dengan janji-janji tadi. Di dalam hubungan asmara, kalau kamu tidak bisa menepati apa yang kamu janjikan dengan pasangan kamu, ya kamu jangan berjanjilah. Jangan terlalu banyak berjanji. Karena apa? Kalau hubungan asmara itu sering saling mengecewakan, nantinya malah akan ada sebuah permasalahan, termasuk kamu yang sering dikecewakan oleh pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Ten of Wands dan kemudian di sini ada kartu Six of Swords. Di sini artinya sepertinya kamu sedang berusaha keras terhadap diri kamu sendiri. Di sini kalau bisa saya katakan kamu sedang membangun diri kamu sendiri. Artinya di sini kamu sedang ingin menciptakan sesuatu yang baru terhadap diri kamu sendiri. Misalnya di sini kalau bisa saya lihat, buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, kamu sepertinya berusaha untuk bekerja, berusaha untuk berwirausaha, untuk apa? Untuk menciptakan kemandirian di dalam diri kamu sendiri. Jadi Sagittarius ini sangat anti sekali untuk berpangku tangan terhadap orang lain. Dia nggak ingin numpang hidup dengan orang lain. Karena apa? Dia ingin menciptakan segala sesuatunya itu berdiri di atas kakinya sendiri. Jadi buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, ini sangat bagus sekali kalau kamu tidak mau bergantung kepada orang lain. Bahkan ketika kamu sudah berkeluarga, sudah punya pasangan, sudah punya keluarga dan segala macam, kamu juga tidak mudah bergantung kepada keluarga kamu. Karena apa? Kamu bisa berdikari, bisa mandiri terhadap segala bentuk sesuatu. Nah, di hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020 ini, dengan kemandirian kamu sepertinya kamu membangun usaha sendiri, kamu bekerja sendiri untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan diri kamu sendiri dan tentunya untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Orang lain di sini bisa dikatakan sekeliling kamu, kemudian juga ada keluarga kamu termasuk dengan pasangan kamu. Jadi di sini kamu sangat bisa bertanggung jawab terhadap hal itu sekalipun itu tidak merupakan tanggung jawab kamu. Ini sangat baik sekali buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, terutama di hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020 ini. Kemudian kalau untuk masalah keuangan sepertinya rezeki kamu itu seperti air yang menetes terus-menerus. Jadi rezeki kamu itu selalu ada. Setiap hari itu rezeki itu ada, mau banyak, mau sedikit, tapi yang penting rezeki kamu itu ada. Tetapi memang di beberapa hari terakhir ini harus kamu akui dan harus kamu terima bahwa kondisi keuangan kamu sedang banyak yang namanya pengeluaran. Pengeluaran ini bergantung kepada diri kamu, yaitu kamu gunakan untuk memenuhi kebutuhan kamu, memenuhi kebutuhan keluarga kamu, dan untuk membangun relasi bisnis yang ada di dalam kewirausahaan yang ada di dalam diri kamu kalau kamu punya usaha sendiri. Dan kalau kamu bekerja, sepertinya gaji kamu itu juga bisa kamu terapkan dengan sangat baik untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya produktif, yang tidak bersifat hedon. Karena buat kamu Sagittarius, memang Sagittarius ini sifatnya agak hedon ya, tetapi dia bisa membedakan mana yang penting dan mana yang belum penting. Kemudian terakhir, untuk masalah hubungan asmara buat kamu yang punya zodiak Sagittarius,
Di sini ada kartu Six of Swords, walaupun banyak tekanan-tekanan di dalam hubungan asmara, banyak masalah-masalah di dalam hubungan asmara, tetapi di sini dia terus mengayuh dayungnya. Karena apa? Karena dia keyakinan kalau dia berhenti maka dia akan tenggelam. Jadi jalan satu-satunya ketika perahunya itu ada kebocoran, dia menguras dan terus maju. Kalau dia cuma menguras terus maka dia akan stagnan di situ. Jadi dia terus mendayung perahunya untuk menghindari perahu itu bisa tenggelam. Jadi di sini seperti hubungan asmaranya, walaupun ada masalah dia terus berlanjut hingga sampai batas finish di mana hubungan asmara memenuhi sebuah kepastian dan kejelasan bagi Sagittarius maupun dengan pasangannya. Oke? Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020 ini. Kedua belas zodiak sudah saya bacakan dan ini adalah ramalan zodiak di hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau request silahkan tulis di komentar, pasti secara real time akan saya jawab komentar kamu. Dan mau yang lebih private lagi bisa hubungi Facebook fanspage zodiak harian atau Instagram @ramalan_zodiakmu yang fotonya seperti ini untuk bisa lebih private lagi karena kamu punya beberapa masalah mungkin yang tidak ingin diketahui oleh banyak orang. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Dan terakhir, Jaya Jaya Wijayanti, Lepur Dining Pangastuti, Joyo Hadi Diningrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.